pas posisi setengah jatuh begini, itu gue melihat dengan jelas kaki bergelantungan di atas pohon yang setengah tidur tadi. Itu dengan kuku panjang, coklat dekil, kain lusuh, kaki pucet, kuku panjang, tangannya ngegelantung gini. Pas gue mau ngambil air di kerucukan gitu, di depan gue nih kan keran, pancuran air kecil. Belakangnya itu ada yang lewat. Pas gue melek, itu bayangan hitam duduk seperti ini di dalam tenda. Konten ini kemarin namanya gosipin setan, tapi ternyata gue menemukan kata yang lebih pas. Di ghosting setan. Kenapa di ghosting? Karena setan kan datang, terus kita ketakutan dia pergi. Jadi mulai hari ini, Menarik. konten ini dari gosipin setan jadi di ghosting setan. Dan sekarang gue sudah bareng sama Kresna. Weh, tepuk tangan dulu buat Kresna. Kresna ini salah satu tim gue di anak sekolah. Jadi dia nih yang ngomel-ngomelin gue kalau syuting lama gitu. Dan ternyata Kresna ini anak gunung banget. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama temen-temen pas kita lagi syuting bareng di Puncak ya bro? Puncak, betul. Nah, gue mau nanya sekarang sama Kresna. Umur berapa kaki lu pertama kali nginjek gunung? Mau masuk 4 tahun. Tepatnya 3 tahun 10 bulan lah. Gila lu, sebelum 4 tahun kaki lu udah nginjek di gunung. Gunung. Gunung mana? Gede Pangrango pertama kali. Diajak Bokap gue sendiri, yang mana memang dia anak gunung lebih sejati daripada gue. Dedengkot lah itu bang. Bokap lu anak gunung banget? Anak gunung banget. Oke. Kebetulan bokap tuh anak kolong dulu, anak Halim. Dia besar dari keluarga tentara, nyokap pun sama. Nyokap suka sama bokap tuh karena aktivitasnya yang sama, diajak naik gunung. Dan ketika gue lahir, gue dari kecil memang pengen dibentuk di alam. Gitu, basicnya seperti itu. Kenapa gue bisa 3,5 tahun nginjekin kaki di puncak Gunung Gede Pangrango. Oke, berarti bokap lo anak pencinta alam. Nyokap juga sama? Nyokap awalnya enggak, hanya ya perempuan-perempuan pada umumnya agak tomboy. Oke, terus diracunin bokap? Diracunin bokap. Akhirnya seneng juga. Betul. Dan dia mencoba menularkan virus kegunungannya Ke anaknya sendiri. Oke, di umur sebelum 4 tahun lo udah naik ke Gunung Pangrango? Gede Pangrango. Itu gua ingat banget, kita lewat jalur Cibodas. Masih kalau dulu tuh pakai mobil Jeep Trooper tuh dulu. Naik ke sana. Itu gua capek digendong, gua udah bawa tas sendiri. Kalau nggak capek disuruh jalan. Kecuali gua yang digendong sepanjang jalan tuh gua lewat jalur air panas. Air panas tuh pinggir jurang kan. Oh, bahaya. Bahaya. Jadi kita ngelewatin jalur yang isinya batu-batu, tapi batu-batu itu tuh diguyur sama air terjun air panas itu. Oke. Nah, itu gue digendong di sepanjang jalur hanya di situ sama di sebelum masuk ke tanjakan setan ke arah puncak. Kalau jalur dirasa aman, lu dilepas, lu jalan sendiri? Jalan sendiri. Di puncak Gede Pangrango itu umur 3 tahun mau masuk 4 tahun itu, gua lari-lari di lapangan Surya Kencana, itu orang-orang tuh pada, "Ini anak siapa? Ini anak siapa?" kayak gitu tuh. Anak siapa? Cuman pakai kaos oblong putih yang agak V-neck sama celana pendek warna hijau tua. Udah gua lari-lari itu di gunung. Oke. Itu gua kecil. Itu waktu dikawal sama bokap. Cara bokap ngedidik emang kayak, berarti dia menempa anaknya. Lu berapa bersaudara sih, Bro? Hanya anak tunggal, satu-satunya. Wah, udah satu-satunya ditempanya pakai gaya anak gunung mendidik anak. Keras tuh, Bang. Oke. Nah, doktrin apa sebagai bokap anak gunung sejati yang lu bilang tadi yang selalu ditekenin ke lu dari bokap? Kalau bokap menekankan ke gue itu pendaki gunung adalah orang yang kelak hidupnya bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Yang pertama itu, yang kedua itu bisa bertanggung jawab sama apa yang dia bawa, yaitu teman, sahabat, nama baik, semua itu bisa. Dan gue menerapkan itu di kehidupan gue, bahkan ke gue naik gunung sekarang ya sampai detik ini ya gue harus jadi orang yang bertanggung jawab. Oke. Gitu. Nah, anak gunung apa sih bokap lu, Bro? Bokap gue tuh kalau dibilang anak gunung banget, gue kenal bokap gue lebih dari apapun. Pengalaman epik yang paling dia tidak terlupakan bahkan di diri gue sendiri. Bahkan gue masuk ke dalam pengalamannya sendiri untuk merasakan namanya napak tilas. Oke. Itu adalah kejadian di tragedi Gunung Salak, maut di ketinggian sunyi Gunung Salak 1987. Itu merupakan salah satu momentum paling besar di Indonesia dalam sejarah pencarian orang hilang terlama. Itu 40 hari. Pencarian itu. Waktu itu kejadiannya apa? Kejadiannya itu jadi inti ceritanya, bokap gua ini sebagai ketua pencinta alam di STM pembangunan,
Dia mau melengsarkan jabatannya ke juniornya, namun dengan cara, kalau dulu kan pelantikan tuh bermacam kalau di tingkat taraf anak-anak pendaki dan pecinta alam ya Bang. Oke. Nah salah satunya bokap gue ini buka jalur lewat Sukamantri. Barang siapa yang bisa nanti tembus di jalur bokap, dia yang akan jadi ketuanya, tembus pertama. Namun bokap ini belum sempat selesai membuka jalur Sukamantri ini dengan gengnya, dengan temennya satu angkatan. Berita ini bocor. Gitu, berita ini bocor. Lalu singkat cerita, di zaman dulu di STM itu kan antara fakultas ya, kalau dibilang bisa dibilang fakultas, ada MO, terus ada arsitek, ada segala macam, itu bergengsi. Sebagai Mapala tuh orang-orang bergengsi gitu, berebut. Bocorlah, sehingga dia membawa teman-temannya untuk yuk kita sabotase, kita cari tahu dulu jalurnya. Jadi ketika nanti Bang Kelik udah menyiapkan, udah membuka secara resmi, kita udah tahu, kita udah bisa geber duluan. Nah, itulah asal mula malapetaka 1987 di Gunung Salak itu terjadi. Yang korbannya adalah? Korbannya itu ada 7 orang, 7 orang. Itu hilang dan meninggal di sana. Oh, berarti Gitu. ceritanya adalah mereka coba ngikutin jalur yang udah dibuat, Yes, tapi ternyata nggak sampai, bahkan hilang akhirnya di gunung itu. di jalur ketinggian di 1600-an, itu bokap kehabisan logistik, sehingga dia harus memutuskan timnya balik untuk berhenti dulu membuka jalur lagi. Dengan dulu alat seadanya, kompas seadanya, altimeter seadanya, hanya mengandalkan peta kontur, dia bokap buka jalur. Belum selesai jalur itu, dia turun balik. Seminggu kemudian bocor bahwa Bang Klik udah buka jalur, udah tembus. Ternyata belum. Dia naik, anak-anak rombongan ini naik dengan timnya, naik mendaki ke sana, sehingga tanpa izin bokap sendiri sebagai ketua pencinta alam STM saat itu, tanpa izin sekolah, dia coba tembusin jalur itu. Ketika sampai di atas, dia memaksa untuk terus ke 1800. Tapi naasnya ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi, sehingga membuat nyawa dari 7 orang itu hilang di sana. Oh, di gunung itu. Nah, sampai akhirnya bokap sama tim nyari jalan, nyari lagi. Akhirnya informasi itu sampai bahwa ada yang hilang. Baru bokap bikin tim lagi buat nyari akhirnya sekarang. Bokap bikin tim itu ketika dapat laporan dari kepala sekolah, dipanggil, singkat ceritanya, ini anak kemana, tidak tahu bagaimana ceritanya dia hilang. Akhirnya bokap bersama 6 atau 7 orang timnya, lalu dengan diikutin sama ketua pembinanya, ini masih pada hidup semua. Kebetulan orang-orang yang ikut mencari itu masih pada hidup. Berita ini udah nyebar di Indonesia. Udah jadi berita nasional? Udah jadi berita nasional. Hilang 7 anak pelajar. Pelajar STM Pembangunan di 1987 itu udah jadi berita nasional. Oke. Ketika bokap datang untuk mencoba menyisir jalur itu, memulai pencarian itu seluruh, kalau dulu tuh sebelum dari zamannya sebelum Basarnas mungkin, Wanadri, terus ada namanya Mapala Bandung tuh saya lupa namanya apa, yang orang-orang tukang panjat juga, panjat tebing juga, bahkan sosok-sosok besar seperti Herman Olantang, itu salah satu aktivis UI di tahun itu yang memang giat di pencinta alam, tinggi besar badannya, sebagai ketua Orari dulu kalau nggak salah. Nah, itu udah ada di situ semua, ada di pos Cidahu kalau nggak salah. Dia ada di pos Cidahu. Udah pada kumpul siap untuk menyisir gunung, memang untuk menyisir gunung. Siap menyisir gunung. Singkat cerita, bokap ini punya insting yang berbeda. Ketika satu titik pencarian dari tim SAR yang dikepalai sama dedengkot-dengkot pendaki zaman itu, bokap masih STM, mereka udah pada kuliah. Ada di satu titik kalau nggak salah di Cidahu itu. Nah, bokap ini menyisir lewat jalur yang berbeda, lewat jalurnya dia sendiri, Sukamantri. Lewat jalur Sukamantri, dia tanya orang-orang bemo, dulu masih zaman bemo Bang, karena zaman itu transportasi dari sana tuh, di sana tuh hanya bemo. Ditanyain, ada 6 orang yang kemarin hari Minggu mendaki kalau nggak salah gitu. Seperti itu, akhirnya disusur lah sama bokap. Bokap mencoba menyisir lewat jalur Sukamantri itu, ketemulah beberapa tanda tuh di ketinggian 1600 itu. Ternyata dilihat dari 1600 itu udah bentuknya kayak jurang begini. Dilihat ke kanan itu ada gelongsoran kayak rumput diterabas gitu Bang. Rumput diterabas, diturunin lah tuh sama bokap dengan peralatan seadanya. Itu menggunakan tali pramuka zaman dulu yang putih. Itu menurut kontur ketinggian 75 derajat, itu turun sekitar 200 meter, itu setengah hari lebih.
Itu cuman pakai tambang putih itu doang. Kalau kita zaman sekarang udah pakai tambang tebel kan. Tambang bagus. Tambang bagus, karabiner, harness ini nggak ada, masih tradisional banget dia turun. Bahkan sampai tidur di pinggir tebing, itu cuman ada satu kotak begini jaraknya, jarak tanah landai, tidur jongkok, iket-iketan pakai tali pramuka kuning itu dia tidur untuk cari tahu di bawah apa, ternyata hanya babi. Sampai di bawah itu hanya babi. 2 hari 1 malam dia menurun jurang itu. Oh, berarti berharap mungkin korban di sini. Korban Ternyata belum. Ternyata belum. Akhirnya dia putuskan untuk ambil jalan turun balik menyusuri sungai, ketemulah penduduk lokal. Penduduk lokal saat itu mengasumsikan bahwa ini ya yang anak STM hilang lagi. Jadi kru pencarian bokap gua ini yang sama pembinanya itu disangka hilang karena hilang kontak. Hilang, ditarik sama Herman Olantang ke base camp besar. Ditarik, dia cerita segala macam, bokap dipanggil, dikasih peta kontur besar. Ini menurut cerita bokap gua. Ditanya, "Kamu di ketinggian berapa terakhir?" "Saya di ketinggian 1600, saya ke kanan." Itu kalimat pertama yang keluar dari para dedengkot itu adalah, "Kamu gila. Nggak mungkin peta kontur sejarak itu kamu turunin." "Bener Pak, saya turunin, saya hanya pakai tambang ini." Ini saksi hidupnya masih ada di luar. Bokap nggak dipercaya. Disuruh keluar, dipanggil ketua pembinanya, kalau nggak salah ingat namanya Pak Budi, kalau nggak salah, ditarik ke dalam, diceritakan bahwa bener, feeling kamu kenapa kamu lewat sana? Karena saya sudah menemukan bemo yang ngangkut 7 orang siswa ini. Akhirnya seluruh itu katanya ada lebih dari 150 tenda berdiri, termasuk tiang-tiang radio di Cidahu itu diangkat semua ke Sukamantri. Oh, pindah. Titik, karena di situ sudah ada jejak. Ya. Nah, bokap memimpin para pencarian ini bersama TNI segala macam. Dia sisir gunung tuh. Kalau gunung bentuknya begini, pendaki itu disebar bentuknya kayak sisir begini, disapu bersih ke atas. Sapu bersih sampai ketinggian 1600. Lewat sedikit baru ditemukan tanda yang mana arah terprosoknya itu ke kiri. Disusurin, ternyata baru ketemu di situ mayat pertama, mayat kedua, mayat ketiga, mayat keempat, sampai akhirnya mayat ketujuh. Oh, berarti kemungkinannya jatuh di titik itu, bro? Di titik itu. Itu kalau gue boleh menceritakan sedikit, nanti mungkin ada partnya sendiri untuk itu. Mayat yang pertama diketemukan itu diduga jatuh tergelincir, kakinya patah, kakinya tuh ada di atas kepala sini. Lalu tidak lama berselang dari mayat pertama itu ditemukan, ada mayat berikutnya yang dekat, lalu mayat berikutnya lagi yang ketiga dekat, yang keempat itu diketemukannya tidak sengaja. Jadi ketika logistik habis, kita minta jalur udara untuk lemparin logistik, dikirim helikopter ngejatuhin di situ. Tapi karena helikopter Salak itu kan gunung yang pendek tapi sangat seru ya, bisa dibilangnya seru, ekstrim seru gitu. Cuaca berubah setiap menit gitu. Turbulen besar, helikopter tidak bisa rendah sehingga dia harus lempar dari ketinggian yang tidak sewajarnya lah. Makanan dilempar, jatuh ke air terjun. Makanan itu disusurin, mau diambil, ternyata di bawah air terjun itu ada satu mayat lagi. Satu mayat yang mana yang paling aneh adalah, maaf, kontolnya segede gini bang, sampai di leher. Kontol mayat ya, itu. Kenapa? Nah ini ada cerita-cerita mistisnya juga lah. Nah, udah evakuasi dari keempat mayat, lalu mayat kelima diketemukan. Hari ke-39, mayat ke-6 dan ke-7 itu diketemukan padahal 100 meter sebelum perkebunan perkebunan nanas. Kalau dia bisa bertahan sedikit aja lagi, dia bisa sampai di perkebunan nanas itu dan selamat dia makan makanan. Untuk bisa makan. Untuk bisa makan. Oh, mungkin dipastikan ini mereka kehabisan makanan semua, bro? Semua pasti kehabisan makanan, bang. 40 hari yang, kalau nggak salah ingat ya, maaf kalau ada yang perlu dikoreksi nanti. Yang punya pengalaman mendaki gunung itu hanya 2 orang. Dari 7? Dari 7. Selebihnya hanya pertemanan aja, hanya diajak ikut-ikut gitu. Sedangkan Gunung Salak sendiri tidak bisa, namanya gunung tidak pernah bisa dianggap remeh, bang. 1 detik di depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Nah, kayaknya perlengkapan minim, logistik pun minim, sehingga hal ini terjadi gitu. Nah bro, dari 7 orang itu, coba buka jalur. Berarti kondisi kalau dari analisa bokap adalah mereka terjatuh bersamaan. Jadi analisanya dari arahnya, bro. Ya, kalau dianalisa semua ke arah kiri kan? Betul. Kalau dianalisa satu orang ini tergelincir, lalu yang lain ini berusaha untuk menolong. Coba menolong. Turun semua. Mereka turun semua. Ternyata pas diketemukan di bawah, yang satu ini mungkin sekarat ataupun kondisinya udah parah dan mungkin udah mati.
Lalu diputuskan 2 orang untuk mencari bantuan. Pergi duluan untuk mencari bantuan. Karena itu jaraknya jauh bang. Itu lintas 2 punggungan lebih. Untuk yang mayat terakhir orang ke-6 dan orang ke-7 itu lintas punggungannya jauh banget. 2 punggungan. Perjalanan panjang. Oke, berarti analisa bokap ada 2 orang ini yang sedang mencari bantuan. Mencari bantuan. Yang sisanya menemani yang cedera atau yang sekarat ini. Oke. Yang ini mati. Saya frustasi. Geser sedikit. Yang ini hipotermia, stres, ngelihat temennya mati, mentalnya nggak kuat. Akhirnya mati lagi. Yang 2 lagi, jalan lagi sedikit, mati lagi. Yang 1 terakhir yang lompat ke air terjun, itu dia udah stres banget. Ditemuinnya di air terjun, kayak kaki sebelah, kontolnya segini, seleher. Oh, itu karena kondisi psikologis bro, bisa begitu? Bisa Bisa. sampai di luar kontrol dia sendiri? Sangat bisa bang. Oke. Sangat bisa. Nah, sebelumnya juga kan di bawah itu pasti banyak hal-hal yang berbau mistis ya. Kayak nanyain paranormal lah, warga sekitar lah. Nah, banyak desas-desus di bawah itu ada yang bersetubuh dengan penghuni Gunung Salak. Ada yang disukai dengan penghuni Gunung Salak. Nah, mungkin salah satunya mungkin ya. Asumsinya yang kemaluannya sebesar ini itu yang mungkin telah bersetubuh dengan penghuni Gunung Salak gitu. Ini asumsi, Iya. dari cerita-cerita pengalaman orang-orang pintar di bawah Oke. gitu. Nah, sekarang kita akan gue mau denger cerita balik lagi di konten ini tentang di ghosting setan nih, bro. Sebelum kita masuk cerita mistis yang pernah lu alamin selama pengalaman jadi anak gunung. Lu pernah ke gunung mana aja? Alhamdulillah karena emang basicnya dari kecil sudah suka naik gunung, jejak pendakian gua tuh dimulai dari SMP sih bang. SMP itu gua ikut masih dalam konteks diawasin sama orang tua. Oh, digembleng, masih digembleng yang masih bokap, digembleng. Ketika itu gua udah menginjakan kaki di Rinjani. Rinjani itu gunung tertinggi ketiga di Indonesia kalau nggak salah. Gokil, lu SMP di situ? SMP di Lombok, dan itu pun gua tidak lewat jalur Sembalun ataupun Senaru. Zaman itu jalur yang konvensional itu jalur Sembalun atau Senaru, tapi gua lewat jalur Torean. Lewat jalur Torean ini kalau nggak salah ingat baru dibuka tuh sekitar tahun 2010 ke atas, baru diresmikan. Tapi gue udah naik jalur itu ketika gue masih SMP. Itu gue cuman bertiga, gue, bokap, sama mas Asong namanya. Gue lewat jalur Torean. Niatnya tidak ingin lewat jalur situ bang, tapi karena bude gue tinggal di kaki gunung situ, kebetulan jalur itu adalah jalur pendakian, bukan jalur pendakian, jalur petani ataupun tukang kebun yang biasa ngambil kayu, nebang kayu atau buka lahan di sana. Dari gunung ngambil ke situ? Ya, gue lewat jalur Torean itu namanya. Oke, gue lewat jalur Torean, gue sisir. Itu sepanjang perjalanan gue hanya bertiga seorang, tidak ketemu orang sama sekali selama jalur pendakian itu. Gua masih kecil, gue masih mentalnya belum terbentuk, dan di situ gue pertama kali nangis. Selama gue mendaki gunung, pertama kali gue nangis itu. Oke, kenapa? Kondisinya jalur itu tidak ada air. Gue tidak bisa menemukan air. Jadi logistik yang gue bawa memang perlengkapan airnya matang gitu. Cuman satu titik sebelum gue putus asa itu, gue bertemu sosok kakek-kakek. Kakek-kakek hanya membawa tongkat dan botol mineral itu diikatkan di belakangnya. Pakai tali rafia diikatkan di belakang. Gue ketemu, gue di depan posisinya. Abis itu emas gue di belakang gue, jarak sekitar 5 menit. Abis itu bokap di terakhir. Gue jalan, gue nge-trek menyusuri jalur itu gue masih ingat betul kondisinya semak-semak tinggi. Ketemu sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini lewat, saya sapa, Pak, permisi. Pak, puncak masih jauh. Oh, masih jauh mas. Ya, sudah saya lewat lagi. Saya lewat sampai ada lapangan terbuka sedikit. Saya berhenti di situ. Ada pohon besar, saya berhenti di pohon besar itu. Tidak lama berselang, mas saya datang. Mas Asong ini datang. Mas Asong datang. Saya tanya, mas, ketemu kakek-kakek nggak? Enggak. Ada kok lewat. Masa pisah jalur? Enggak, gue nggak ketemu. Saya pikir bercanda. Saya pikir ya bercanda abang gua ke gua lah gitu ya. Ini abang sepupu. Bokap terakhir datang masuk. Pak, ketemu kakek-kakek? Enggak, Papa nggak ngeliat itu siapa-siapa. Nggak mungkin kalau bokap gue bercanda gitu kan. Oke lah, udah. Nggak lama berselang. Berarti cuman lu tuh yang... Cuma gue yang menemukan kakek-kakek itu. Nggak lama berselang, gue mau kencing. Kan kalau di gunung kita kencing nggak boleh sembarangan ya. Kalau kencing tuh jangan ada di pohon, jangan ada di batu. Kalau bisa kita jangan ngenain pohon gitu, Pak? Iya, jangan di batang pohon. Biasa orang kan kalau kencing di belakang pohon gitu kan, atau di atas batu. Nah, kalau bisa itu janganlah dihindari. Karena gimana pun juga kita tidak bisa tahu itu tempat
kasat mata atau tidak. Iya, ada penghuninya atau Ada enggak. Berarti penghuni kita atau- kencing ke tanah aja gitu. Lebih baik di tanah atau kita gali sedikit tanahnya, baru kita kencingin, habis itu kita tutup. Oke. Yang baik seperti itu sih Oke, sebenarnya. oke. Terus? Oke, saya balik ke belakang pohon. Ada batu setinggi gini lah kalau kita berdiri. Di atas batu itu tuh ada tengkorak yang setengah basah. Masih penuh belatung, berdarah, Tulang-tulangnya kepala aja. Oh, kepala. Kepala doang. tengkorak, oke. Kepala doang. Nah, ini berkaitan dengan cerita penduduk yang di bawah ketika saya mendaki. Ketika mau mendaki, saya minta izin dulu. Di bawah, Bu, kita mau jalur sini. Jalurnya tembus nggak ke puncak? Oh iya, tembus kok, jalur ini bisa. Nanti tembusnya di danau. Danau itu maksudnya Danau Segara Anak. Cuman ibu ini bilang, memang warga lokal itu bilang, tapi habis ada yang adu ilmu di atas. Seperti itu. Cuman gua nggak tahu kapannya adu ilmu itu. Cuman gua astagfirullahaladzim, gua panik. Udah nggak usah dilihat, Itu masih rambut agak sedikit panjang, udah hampir hilang kulitnya, tapi setengah doang, sisanya darah-darah. Itu ditaruh di atas batu itu. Kemungkinan dia salah satu dari Yang kalah adu ilmu kemungkinan. Nah udah, tapi sosoknya berbeda dengan yang gue temuin. Kakek-kakek yang gue temuin tadi turun itu sosoknya berbeda, mukanya berbeda, parasnya berbeda. Oh, berarti kemungkinan si kakek itu yang menang. Bisa jadi, entah itu kapan, Iya, atau iya. dia lagi menengok lagi atau Iya, bagaimana, iya, iya. mungkin dia yang menang atau Iya, gimana pun. Nah udah, setelah jalur itu, ini baru ketemu jalur ekstrimnya, yang mana gue nangis saat itu. Itu menyisir pinggir tebing yang hanya ada jeda 1 ubin begini, 2 ubin begini nih. Dan itu kondisinya lumut basah karena saat itu habis hujan. Udah gue menyisir tebing, itu pegangannya hanya memang akar. Posisi gue diapit sama mas gue dan bokap gue ada di tengah-tengah. Mas gue ini di depan, dia berjalan. Nah, logistik yang dia taruh di atas ini air di kepala carrier. Dari belakang gue udah bilang, Song, air mau jatuh. Gue bilang, Wallace, dia benerin dikit. Habis itu dia pegangan lagi, baru 2 langkah dia kepleset. Untungnya nggak jatuh. Air tuh langsung jatuh, airnya tuh jatuh ke gelundung. Deng, hilang langsung. Karena itu kabut tebel banget. Gue cuma ngeliat ke Bang Den aja nih, ke Bang Den gini udah samar-samar. Udah di situ mental gue ngedrop. Itu kalau sekarang orang biasanya kenal namanya air terjun susu. Kalau orang-orang yang lewat Torean tuh mungkin tahu kalau itu namanya air terjun susu. Karena air terjunnya putih. Dan airnya nggak bisa diminum, itu harus disaring dulu. Sedangkan itu logistik tipis. Logistik air gue tuh tipis. Hanya tinggal sisa itu dan 1 liter lagi di bokap. Sisir sampai akhirnya masuk ke kali mati. Ada kali kering. Gue di situ ngecamp. Gue di situ nangis. Bokap cuma bilang, kenapa nangis? Nggak ada air. Gue bilang, nggak ada air, kita mau minum apa? Papa ajarin namanya survival. Nah di situ gue dapat ilmu-ilmu baru tuh dari bokap. Setiap pendaki selalu bokap gue tuh menuangkan ilmu-ilmu baru. Dia pergi ke ujung air terjun susu, itu dari bokap gue gede, tampak besar di depan mata, itu jadi cuma segede biji beras, kecil banget, jauh. Dia ambil air, dia saring segala macam. Singkat cerita, gue bisa minum air itu, gue bisa masak. Akhirnya gue melanjutkan pendakian ke Danau Segara Anak. Dan tidak bertemu orang sama sekali. Jadi selama gue mendaki Gunung Rinjani itu dari bawah sampai ke puncak, sampai balik lagi ke bawah, gue tidak bertemu orang sama sekali. Hanya gue bertiga doang di gunung. Berarti nggak ada yang pakai jalur itu ya, bro? Nggak ada yang pakai. Di Paling saat itu penduduk belum ada yang sekitar pakai. cuman ngambil kayu balik lagi. Ya, Tapi nggak ada yang jalur sampai ke sana. jalur sampai ke puncak. Itu ketemunya nanti di persimpangan Danau Segara Anak. Kita ke atas, ketemunya baru Pelawangan Sembalun. Nah, di Pelawangan Sembalun pun tidak ada pendaki. Gua masuk jalur puncak, turun lagi lewat jalur situ. Dan uniknya, ketika gua turun jalur situ, gua nyasar. Dihilangkan gua. Tiga-tiganya? Apa lu doang? Tiga-tiganya. Oke, tiga-tiga. Jadi bokap pas turun udah lewatin simpang yang kepala tadi, tengkorak tadi, udah lewat turun ke bawah. Di situ bokap bilang, udah kamu di depan. Udah tahu kan jalurnya? Udah. Gue sombong dalam hati. Gampang. Nah ini di gunung tuh gitu ya. Kita sombong sedikit aja langsung di counter gitu. Langsung ada punishment-nya lah gitu ya. Rata-rata seperti itu, bro? Iya bang. Rata-rata seperti itu. Oh, lu ngerasa tadi udah gue lewatin. Gue tau lah. Masa gue lupa? Gitu? Ya betul. Masa gue lupa gitu kan. Nah udah. Nah, lu sadarnya kalau lu lagi nyasar karena udah lama banget. Itu kaki gue udah masuk jurang. Gue sadarnya. Jadi posisinya gua kalau naik gunung kan biasanya kita turun gunung tuh biasanya speed, agak lompat jalan kancil gitu tuh bang. Oh, istilahnya jalan kancil. Istilahnya jalan kancil. Jalan kancil gue udah speed, bokap cuma teriak, bener nggak nih jalurnya?
Bener kok, dengan pede gue jawab gitu kan. Masuk ke jalur yang berbeda, mulai sadar. Itu kabut tebel banget. Kabut tebel lagi, tiba-tiba udah di bawah, tapi kabut tebel. Gue udah hilang arah nih, udah nggak ada jalan setapak. Ini udah kemana, jalannya kok hilang. Akhirnya gue berhenti, bokap coba bilang, nyasar ini pasti. Maaf ya Pak, gini. Kamu sih sombong, bilang, pasti kamu sombong nih gituin sama bokap gue. Ya udah coba nih, ada pipa 1,5 inch gede dari besi. Bokap berasumsi bahwa ini adalah mata air yang akan ke pedesaan. Oh, itu buatan orang. Buatan berarti. orang, Oke. ya kan. Udah gue ikutin tuh, gue ketokin pakai kayu. Tang. Tiba-tiba kaki gue mau merosok, itu gue ditangkap sama bokap tuh, keril gue. Gue udah jatuh duduk begini tuh, kaki gue gantung di jurang. Kabut itu udah jurang tuh. Jadi buangannya ke ujung ke ujung jurang. Langsung ditembusin ke ujung jurang. Ditarik sama bokap. Udah baik dulu. Balik. Kita jalan sekitar 10-15 menit balik, ada tanah lapang. Udah diam dulu, papa cari jalur dulu. Bokap tuh cuman ngemut lidah, terus dia angkat begini, dia ngerasain angin dari mana saat itu mungkin ya. Insting bokap, dia cuman begini, terus dia ngelihat celingak-celinguk, ini deh kayaknya jalurnya. Udah tuh, diterabas jalur, diikutin jalur, udah bokap gue mimpin, buka jalur, mulai ketemu tanda-tanda tuh bang, bungkusan filter. Oh, ada rokok. Sobekan filter. Ada kehidupan. Berarti pernah ada orang lewat situ. Betul Oke. banget. Ada kehidupan, ditelusurin lagi, ada bekas pohon ditebangin, dipapasin ke kulitnya. Oh, udah bener nih. Iya. Kita terusin sampai ke bawah. Nah, ketemunya desa Sambelia namanya, kalau nggak salah ingat. Ketemu desa Sambelia, ketemu penduduk, ditanya, Mas dari mana? Dari Torean. Wah, jauh banget lintasnya Mas. Torean ada di sana. Bapak sekarang ada di sini. Oh gitu, kalau di jalan raya kemana? Masih 4 kilo lagi jalan ke depan. Ya udah kita sisir tuh jalan sepanjang desa itu sampai ketemu jalan raya, baru kita naik mobil untuk balik ke rumah bude gue yang di kaki gunung. Itu pertama kali SMP, jejak gue di SMP. Itu pertama kali. Nah, kalau pengalaman lo yang ini bro, yang dilepas di gunung. Nah itu tuh udah masuk ke kelas 3 gue. Di saat itu gempuran batin tuh, gue pengen naik gunung sendiri. Bisa nih gue tanpa orang tua gue gitu. Oke. Bisa, tapi orang tua gue masih mengsangsikan lah, khawatir anak gua belum punya cukup bekal ilmu, istilahnya seperti itu. Oke. Menurut bokap gua. Nah udahlah, alhasil gue dijebak sama bokap gua sendiri. Dia bilang mau naik gunung, kita naik gunung Cerme. Kalau lu udah bisa naik gunung Cerme, lu boleh naik gunung sendiri sama teman-teman lu. Oke, boleh, siap. Rinjani udah bisa, masa Cerme nggak bisa gitu kan. Rinjani istilahnya levelnya 2-3 level di atas Cerme lah untuk ukuran tinggi ya. Tapi untuk secara kontur medan dan segala macam, semua gunung punya kelebihan dan keunikan gitu. Oke, sampai di base camp Linggarjati saat itu. Sampai di base camp Linggarjati. Biasanya kalau di pendaki-pendaki itu di base camp kita suka dibongkar dulu carrier-nya untuk dicek secara logistik, secara kesediaan equipment mumpuni apa enggak. Iya, boleh naik atau enggak ya? Boleh naik atau enggak. Kalau udah aman diputuskan untuk naik, silakan. Oke, gue bongkar dulu carrier gitu kan sama bokap. Oke, aman. Nah, di situ barulah gue pengalaman pertama gue merasakan kesendirian di gunung tanpa teman. Gue cuman dibekalin Indomie setengah bungkus, potek, bro. setengah potek, nasi sekepel, terus Nasi atau beras nih? Beras. Oke, beras sekepel. Terus nesting abri itu satu tumpuk itu. Gue cuman dikasih keril doang. Terus gue dikasih raincoat lah istilahnya buat kalau hujan jaga-jaga. Kompor tuh masih parafin. Iya. Yang bukan batu bara, yang parafin, yang warna putih. Itu parafinnya cuma dikasih 1 parafinnya. Garam 2 sendok makan. Terus botol air mineral tuh yang botolnya doang ya. Botolnya doang. Airnya tuh cuma setengah. Botolnya yang 500 ml, airnya cuma setengah. Dikasih itu sama pisau. Sama korek udah. Korek juga masih korek kayu bang. Bukan korek gas kita. Oke, lu dikasih perlengkapan itu dan lu disuruh naik sendiri? Suruh naik sendiri. Gue juga bingung. Bokap nunggu di? Gue pikir bokap gue itu mau ngebunuh gue. Itu awal mulanya gue pikir nih bokap gue gila bagaimana ya, pengen gue mati apa gimana gitu ya, gue berpikir begitu tuh. Tapi ya dengan niat mau membuktikan ke bokap gue, ya sudahlah gue jalanin gitu. Toh gue berpikir ini gunung mungkin adalah orang ya di tengah jalan yang mungkin bisa gue mintain tolong gitu ya, gue kompas barangnya, bang minta ini bang, minta itu bang, mungkin gitu ya pemikiran gue saat itu. Saat itu masih karena kecil. Dikasih modal sangat minim bang. Oke. Gitu kan. Akhirnya lu jalanin tuh? Gue jalanin saat itu. Nah, bokap bilang gimana? Udah kamu naik sendiri, papa tunggu sini gitu? Bokap cuma bilang,
Papa kemarin bilang kan, kalau misalkan kamu bisa naik Gunung Cerme, kamu boleh naik gunung manapun sendiri. Ya tapi kan nggak dengan perlengkapan segini. Ya Papa kan nggak bilang kalau kamu harus bawa perlengkapan lengkap. Papa mau tahu kamu bisa apa nggak bertahan hidup di sana. Oke, gitu. Gue udah cuman, ya udahlah terserah. Ya udah naik, Bismillah. Bismillah saat itu gue naik. Akhirnya gue naik karena Cerme itu yang lewat Linggarjati terutama yang dikenal tuh tanjakan Bapak Tere. Kayak gimana tuh? Ini tanjakan yang cukup terjal bang, 45 derajat tegak dan panjang. Nah, dulunya ini banyak versi ya mitos. Bapak Tere ini dulu ada kisah kenapa namanya Bapak Tere. Di tanjakan ini ada seorang ayah tiri yang membawa anaknya lalu dibunuh di tanjakan itu. Namanya Bapak Tere. Dan setelah tanjakan ini adalah pos angker lah. Istilahnya pos yang diseganin sama pendaki untuk ngecamp. Oh, karena banyak kejadian mistis. Banyak kejadian mistis. Karena biasanya gue sebelum melakukan pendakian gue observasi dulu. Okay. Gue di Google, gue lihat-lihat, gue coba cek jalurnya di mana ada air. Dan Cerme ini dikenal dengan, apalagi Linggarjati, dikenal jalur yang tidak punya mata air. Jadi jalur kering, gunung kering. Nah ini air itu sangat berharga, nyawa, istilahnya nyawa banget. Dengan perbekalan air cuman segitu ya, gue harus sangat lu dikasih cuma setengah botol. Ya, gue harus sangat bisa survive gitu. Okay. Bagaimana ceritanya? Udah kamu naik aja sana sendiri. Papa di mana? Papa tunggu di bawah. Ya udah, dia cuma bilang gitu doang. Gue naik, karena nggak bawa beban banyak, jadi mungkin agak speednya agak lebih cepet gitu ya. Agak lebih cepet. Di tengah jalan menemukan beberapa hal mistis, kayak itu mulai masuk maghrib, gue menemukan suara geraman macan yang kayak gitu-gitu. Gitu. Suara-suara desis-desis itu banyak gue dengarkan di kanan kiri jalur pendakian gue gitu kan selama sepanjang perjalanan. Desisnya gimana? Gitu. Kayak napas gitu, napas. Napas orang capek. Lebih ke bukan orang sih, lebih ke hewan mungkin ya, lebih ke hewan. Karena kan banyak mitos tuh Cerme itu dikenal dengan macannya, gitu. Nah mungkin gue berasumsi akan ketemu nih yang kayak gitu-gitu tuh. Gue udah lillahi ta'ala lah, gue pokoknya naik bismillah gitu. Nah di tengah perjalanan uniknya gue ketemu sama burung warnanya coklat. Gue nggak tahu jenis namanya apa, cuman di sepanjang perjalanan itu dia menunjukkan jalur. Gue merasa ya kayak celuk, terus dia lompat lagi gitu. Jadi gue kayak apa kayak ini penunjuk arah gitu kan. Udah sampai satu titik Bapak Tere lewat masuk ke Batu Lingga, kondisi udah maghrib, gue udah capek gitu kan. Gue tahu nih Batu Lingga salah satu pos yang disegani. Oke. Kalau bisa jangan ngecamp di situ. Kalau bisa jangan ngecamp, tapi karena lo capek banget. Gue tidak bisa memaksakan kondisi fisik gue dan mau ketemu gelap, otomatis gue bismillah, gue tidak mendirikan tenda di situ. Tapi gue tidur di atas pohon. Oke, dan lu bener-bener nggak ada pendaki lain, bro? Sepanjang perjalanan ke Batu Lingga itu, karena itu hari kerja ya, hari sekolah bukan hari libur, gue tidak menemukan orang. Sampai ke proses di gue ngecamp di Batu Lingga itu. Oke. Gua ngecamp bukan ngecamp ya, tidur, gua manjat pohon sedikit, ada ranting yang bisa gua tidurin. Di situ ponco gua bikin bulat begitu. Jadi ada ranting besar, ponconya atasnya gua ikat, terus gua gantungin kayak ayunan gitu. Gua tidur di situ, Bang, kayak model hamuk. Iya. Tapi hamuk seadanya. Jadi kaki gua nyangklong gini, udah gua tidur senikmatnya lah, karena kalau tidur di bawah tanpa tenda tuh resiko hewannya lebih besar. Bahaya hewan buas ya. Antara ular ataupun babi ataupun macan gitu kan. Udah, gue tidur di situ bermalam sampai pagi. Nah, malam ini kan ya namanya di gunung, untungnya nggak hujan gitu. Untungnya nggak hujan sama sekali. Ya mata ini kan terbuka ya, tidak ada penutup apa-apa ya. Kalau kita tidur di tenda tuh aman ya. Iya. Itu yang namanya. Jadi benar-benar kelihatan semua. Kelihatan semua, Bang. Dan kalau naik gunung itu kan orang rata-rata headlamp selalu menunjuk ke bawah. Kayak lu tuh nunjuk ke atas tuh kayak sompral. Kayak nantangin. Iya, takutnya lu udah siap belum ngeliat sesuatu gitu ya. Nah, posisinya gue kan jadi madep ke atas ya, Bang. Gue serba salah nih. Gue nggak mau headlamp lu ke atas. Ya, posisinya gue matiin, akhirnya headlamp. Ya udahlah, bismillah ya. Selama gue tidur itu selalu ada sosok yang memang gue sendiri tidak bisa menafsirkan ini apa. Yang lu lihat apa, bro? Lu tuh kayak ditutup, Bang. Paham gak sih? Jadi kayak lu tuh kayak dikurung. Oke. Dan ini tuh besar, ini besar. Jadi kayak lu bukan ada di dimensi lu gitu. Gue tidur, gue selama tidur sampai gue bisa pulas, itu yang gue sebut cuma zikir doang, Bang, sepanjang tidur. Zikir aja. Bismillah, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi itu
mata gue merem cuman Bayangannya lu rasain? kayak ngerasain gitu, kayak ada sesuatu gitu. Ada yang lagi terjadi di luar nih gitu? Iya. Oke. Cuman gue sendiri nggak berani melek saat itu. Oke. Ya umur SMP ya bang. Udah pagi menjelang gue turun, akhirnya gue masak Indomie, gue potek dikit, air gue pakai dikit, gue campur sama beras, terus kasih garam, gue ambil pakis gunung tuh. Pakis gunung di situ kebetulan ada banyakin sayurnya lah, istilah pakis gunung tuh istilah buat sayurnya, udah banyakin sayur sampai itu kenyang, baru gue naik terusin ke puncak Cermek. Taruh bentar nih. Ini Indomie lu cuma sepotek. Gue potek lagi. Lu potek dikit tuh segimana nih? Ini Kan berarti potek kan segini dia nih. Iya bang, Di setengah segini gue potek lagi. Jadi cuma dapat seperempat istilahnya. Berarti masih ada sekitar buat 3 kali makan lagi? Sekali makan lagi. Seperempat. Jadi kan dari setengah, ini kan full, gue potek setengah. Terus gue potek lagi nih, tak gitu. Jadi cuma kotak gitu doang, gue masukin gitu. Pakein beras. Pakein beras, garam, terus Istilahnya sawinya tuh pakai saji. pakis gunung. Bener, pakis gunung. pakis gunung. Bisa dimakan tuh, Bro? Bisa bang, pakis gunung tuh bisa dimakan. Pakis Makan gunung, habis. onje itu bisa dimakan, daun begonia itu bisa dimakan. Kalau diajarin bokap dulu, dia bisa makan ini yang nggak boleh gitu. Oh itu Oke. boleh, diajarin dulu dibekalin. Akhirnya gue makan, udah dapet cukup stamina, gue gas lagi. Sepanjang perjalanan, kalau orang tuh ngemilnya antara gula merah ataupun madu. Oh, buat Kalau gue ngemilnya tenaga ya? garam. Kenapa emang? Cuman itu yang gue punya bang. Jadi buat nambah tenaga dan ngilangin rasa pahit di mulut, kan nggak ada rokok. Gue zaman itu belum ngerokok gitu ya. Gue cuma nyembelin garam, tempelin di plastik garam, jalan lagi. Itu lumayan support tenaga? Lumayan bang, Oke. istilahnya ada yang lu rasa lah? rasain gue Iya, iya. gitu kan. Udah sampai lepas Batu Lingga mau masuk ke puncak Cermek, di situ ketemu orang gua. Ketemu orang jalur pendakian. Mas dari mana? Saya dari Linggarjati pak. Oh gitu. Naik pakai apa? Bawa berapa rombongan? Sendiri. Kok cuma bawa depek? Iya pak, lagi latihan gue bilangnya gitu, lagi latihan. Oh gitu. Ini ya lari di gunung. Iya pak, begitu. Dah sampai di situ gua cuman bersyukur, sujud syukur. Biasanya gua kalau di puncak tuh selalu sujud syukur. Turun balik lagi, gua tembak langsung dari puncak Cermek ke bawah. Gua nggak ada ngecamp lagi istilahnya. Nggak ada stop ya? Nggak ada stop lagi. Nge-break tuh cuman masuk makan siang jam 1:30 gua makan dengan sisa nasi lagi tadi sama air udah tinggal segini buat ngerebus Indomie sama nasi kriuk-kriuk jadinya setengah mateng lah, masih agak letis kalau orang bilang. Udah gua hajar, gua habisin sedikit sisa perbekalan, gua turun ke bawah, langsung gua tebas sampai bawah maghrib. Ajan berkumandang, nginjekin kaki gua, tak depan bokap. Kagetnya, tuh tenda ada lah 15 tenda tuh berdiri. Kok rame, gue bilang kan, ini siapa? Om, gue manggilnya Om lah sekarang. Karena gue udah kenal, diajak bergabung dengan angkatan bokap. Loh, ini kenal ini Om Gowit, ini Om, Om Buyung. Lah, Om pada ngapain? Ini bapakmu cuma nungguin kamu doang, suruh turun. Udah, singkat cerita, gue ketemulah sekitar setahun kemudian dengan rombongan itu. Oke. Sahabat-sahabat bokap gue. Bapak lu tuh gila soalnya. Om tuh dikontak, suruh dateng malam itu juga ke base camp Linggarjati, cuman buat nungguin kamu. Jadi kalau hari ketiga kamu nggak ada nongol kaki di bawah, itu kita udah siap buat nyisir gunung lagi ber-15. Bilang, oh gitu. Bokap lu cuma mau ngelatih ngetes lo doang. Oh gitu. Ya gila dia ya. Gua akui dia gila bang. Oh, lo tahu itu setahun kemudian? Setahun kemudian Oh, emang sengaja lo dilepas, tapi dia standby sama temen-temennya. di bawah Kalau nggak dateng, dia langsung nyisir gunung. nyari. Tapi gokil sih, maksud gue ya. Oke lah bisa ketemu, tapi lo ketemu hidup atau enggak tuh kalau namanya di gunung. Ya itu Itulah kegilaan cara bokap anak tuh. gunung ngedidik anaknya. Gimana Gimana tuh, Bro? Anak gua aja mau konser aja gue temenin. Iya, Dia ya. ke mall aja gue takut. Pokoknya kakak kalau mau ketemu temen harus ada orang rumah yang awal anak gua. Paling nggak kenapa-napa gue tahu nih ada orang rumah yang ngawasin itu. Karena kan zaman sekarang ngeri-ngeri. Gila bokap lu ngelepas anak laki-laki satu-satunya di gunung. di gunung. Gokil. Itu rada gila bokap Respect, gua. respect. Nah pengalaman-pengalaman mistis yang lo alami selain yang tadi. Kalau pengalaman mistis, namanya gunung tuh banyak. Yang cukup ekstrim yang gua rasain itu ketika gua SMA kelas 1 atau kelas 2. Kelas 1, gua masih jadi junior waktu itu.
Dibawa sama 3 orang senior gua. Oke. Dulu tuh SMP, SMA gua ada namanya Palagasi. Ada senior gua namanya Bang Gaston, Bang Asep, sama Bang Rambo. Ini orang-orang, wah, bomber men ya, istilahnya badan-badan besar, fisik-fisik kuat gitu. Gua diajak naik Gunung Salak. Oke. Lewat Cidahu. Naik Gunung Salak. Posisinya gua malam, nge-trek malam. Gue naik gunung, nge-trek malam itu cuman ada 3 gunung yang pernah gue laluin. Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, sama Gunung Cerme yang gue nge-trek malam. Nah ini salah satunya Gunung Salak pengalaman gue pertama. Jadi di jalur Gunung Salak via Cidahu ini, masuk ke shelter 2, setelah pos 2, itu dia ada, gue udah mulai gerimis, malam-malam itu sekitar jam berangkat abis maghrib, jam-jam setengah 9, jam 8 itu gue masuk di pos 2, istilahnya kita mau buka tenda lah, istirahat di situ. Ada jalurnya, kalau nggak salah inget jalurnya begini, mau belok ke kanan gini. Cuman di sini itu ada rumputnya bagus gitu ya, di tengahnya ada kolam kecil, terus di atasnya itu ada pohon setengah ngegantung gini batangnya. Nah gue ngecamp di bawah itu, di tempat tanah hijau itu tuh. Tempat tanah hijau itu gue ngecamp, gue berempat sama satu tenda. Karena gue paling junior saat itu, ya udah ambil air, masak, itu urusan gue lah tuh. Anak junior kan, anak bawang, siap. Udah segala macam. Posisinya kayak gini, ini belakang gue tenda, ini Bang Asep, ini Bang Guntur, terus Bang Rambo, sebelah lagi Gaston di sana. Dah, kita masak nih di depan. Kolam adanya di sana, Bang. Kolam ada di sana. Masak. Nak, tolong ambilin pisau buat motong kalau kan. Nah, posisinya kan tenda gua ada kanopinya gitu. Gua ngambil lah ke belakang, posisinya begini. Ambil, pas balik badan, otomatis kan badan gua setengah terjatuh lah istilahnya gitu kan. Karena kaki gua nggak mau gua masukin ke dalam tenda, kotor. Pas posisi setengah jatuh begini, itu gua melihat dengan jelas kaki bergelantungan di atas pohon yang setengah tidur tadi, itu dengan kuku panjang, coklat dekil, kain lusuh, kaki pucet, kuku panjang, tangannya ngegelantung gini. Persis begini. Itu yang gue lihat hanya kaki dan rambut yang menutupi muka sama kukunya panjang. Gue balik badan langsung, astagfirullahaladzim, gue mundur. Gue udah gak mikirin tuh sendal gue kotor, sepatu gue kotor masuk tenda. Gue mundur. Kenapa nak? Gak apa-apa bang. Kenapa? Gak apa-apa, karena ini denger semua lo teriak. Gue bilang astagfirullahaladzim, kenapa nak? Gitu kan. Gue cuman gak teriak yang histeris, gue gak teriak histeris. Temen Bang Asep, kenapa nak? Gak apa-apa bang. Lu lihat yang di situ? Iya bang. Kok gue bingung ya? Dia tahu gitu, tapi kenapa masih stay? Mentalnya kuat banget bang, sumpah. Oh berarti dia juga lihat? Dia juga lihat, cuman mentalnya kuat banget. Lu ngeliat yang di situ? Kayaknya iya bang. Udah nggak apa-apa, dia cuma mau ikut nongkrong. Saat itu dibilang, ya si Bang Gaston sama Bang Rambo, Sep kenapa? Nggak apa-apa, masuklah nih bertiga. Yang 2 orang ini masuk ke dalam karena takut juga, panik. Masuk ke dalam, udah tuh kita tutup setengah tenda bang. Jadi di dalam tenda bertiga, Bang Asep keluar sendiri. Diam ya. Terus gak lama, tak, Bang Asep, lo mainan kayu ya? Kagak. Tuk, lebih kencang. Oh, kayak kayu dipukul ke tenda? Kayu dilempar ke tenda. Oke, kayu dilempar ke tenda. Jadi tenda gue grek gitu. Iya. Bang, jangan iseng apa bang? Kita udah tahu bang, ada bang. Nak, kenapa? Ada yang gantung bang. Apaan yang gantung? Lu jangan bercanda lu. Malah gue dibully kan. Lu jangan bercanda lu. Ini serem nih tempat nih. Gunung angker nih. Iya bang, makanya gue gak mau cerita. Ntar aja bang gue cerita. Gue cuma istighfar. Udah selesai. Udah masuk. Bang Asep masuk ke tenda. Gak lama, debuk. Jatuh di samping kiri tenda gua. Di luar Dian lu. Di luar tenda. Debuk. Apaan tuh? Astagfirullah. Udah nggak apa-apa. Gua keluar. Dia keluar nih Bang Asep. Keluar. Saat itu gua baru dengar dia ngomong astagfirullah. Berarti sesuatu yang dilihat kan bang? Astagfirullahaladzim. Apaan Bang Asep? Astagfirullahaladzim. Apa bang? Udah. Lu masuk aja semua ke tenda. Masuk tuh kita ke tenda. Udah Bang Asep di depan tenda gelar matras. Dia tidur di depan tenda. Karena memang agamanya cukup kuat ya. Kelotokan juga deh? Kelotokan bang. Mentalnya gokil. Dia nggak cerita apa yang dia nggak cerita, saat itu nggak cerita. Naik, selesai pendakian Gunung Salak itu. Karena kita udah nempuh ke puncak Salak 1. Akhirnya kita trek balik.
di pintu masuk awal dia cerita bahwa yang jatuh itu kepala. Yes. Dan dia nggak mau ngungkap saat itu karena takutnya malah jadi panik. Yang jatuh tuh kepala. Yang gua lihat kaki gantungan, rambut panjang, kuku panjang, yang jatuh di samping tenda gua yang dilihat sama dia kepala terbang. Gua nggak ngerti. Gila, ya. Itu di Salak. Pertama kali gua ngeliat dengan jelas. Jadi penampakan, jadi ngegelantung gitu ya bro? Ngegelantung, posisinya ngegelantung, kuku kakinya panjang, warna coklat, kuku tangannya panjang, posisinya begini, rambut terjuntai ke bawah, baju putih lusuh dekil. Itu yang ukuran segimana? Gede? Enggak gede bang. Oh enggak. Sewajarnya ukuran manusia, tapi duduk di atas pohon yang duduk di atas pohon. Batang melintang itu. Oke. Terus di gunung lainnya? Di gunung itu udah itu aja? Gunung Salak itu. Kalau gunung lain yang unik itu ada di Rinjani juga. Rinjani itu gua kebetulan udah hampir kali keempat naik ke Rinjani karena alamnya bagus. Wow. Rinjani salah satu gunung favorit selain Semeru. Nah waktu itu lo naik sama siapa aja? Naik sama teman-teman gua, terus juga dibantu sama kawan-kawan gua yang ada di Lombok. Kebetulan dia tuh bisa dibilang porter lah. Sekarang jadi sahabat gue 11 Harimau Nusantara. Gua naik Rinjani, itu naik lewat Sembalun, turun rencana lewat Senaru. Gitu kan. Oh ya, sama teman-teman gue itu juga memang. Nah, lewat jalur Sembalun ini awalnya memang damai sentosa lah kita naik gitu. Paling ada 2 orang wanita yang memang kondisi fisiknya tidak kuat. Ketika naik itu cukup menguras mental. Akhirnya kita sampai di Pelawangan Sembalun dan Pelawangan Senaru. Proses turun gitu. Nah, ketika gue naik dari Pelawangan Sembalun, itu dipesenin bahwa kalau kalian nanti mau lintas lewat Senaru, kalau bisa jangan bermalam di hutan Senaru. Karena hutan Senaru dan Pelawangan Senaru itu tergolong tempat yang memang magisnya kuat. Istilahnya seperti itu. Itu diingetin sama orang base camp yang di bawah. Gitu, penduduk lokal dan porter-porter. Nah, kebetulan temen gua ini juga orang yang memang sering hilir mudik. Dia seminggu bisa 2-3 kali naik Gunung Rinjani. Buset. Porter dia, termasuk porter. Oh, porter. Nah, porter dan guide juga. Akhirnya udah ketika itu sampai di Pelawangan Senaru, gue mau masuk ke hutan Senaru, itu kira-kira pukul jam 2 siang, kalau nggak salah ingat jam 2 siang karena gue habis makan siang. Lalu gue mau masuk ke hutan Senaru nih. Nah, teman gue ini ternyata lagi dapet. Salah satu seorang wanita ini dia ngabarin baru banget dapet, hari pertama dapet ketika proses turun. Ya udah. Nah, gue selalu cuman kalau naik gunung kan gue biasanya bawa bawang putih gitu kan ya. Kadang suka bawa bangle, kalau lagi dapat bangle gue suka bawa bangle kecil gitu, gue potong. Udah proses turun ke hutan Senaru. Nah, di tengah perjalanan gue bilang, nih banglenya pegang sama bawang putihnya pegang, olesin ke celana lo aja, taruh di kantong celana. Gue bilang nggak apa-apa, benyek-benyek dikit, gue bilang. Lu ngomong kayak yang cewek nih ya? Ngomong kayak yang cewek. Yang lagi head ya? Lagi head. Udah, dia nggak mau melakukan itu. Karena ya cewek modis gitu ya, jadi apaan sih? Ntar bau malah gitu-gitu segala macam. Enggak kok, udah gue bersihin. Lu bersihin pakai apa? Pakai air. Nah, ini salah satu yang salah. Kenapa? Ketika lo haid, jangan lu bersihin di situ. Bawa turun-turun ke bawah dengan kondisi kotor. Masukin plastik, ikat berulang kali, masukin tisu segala macem, bungkus berulang kali pakai plastik, kalau perlu 3 kali 4 kali, ikat rapat, bawa turun. Jangan malah lu bersihin. Karena itu mengundang amis. Dan makhluk suka? Suka banget. Gitu kan. Ah, lu bersihin. Iya, tadi tuh gua siram pakai air. Aduh, matilah gua nih. Bilang, gua udah dalam batin gue seperti itu, Bang. Ya udahlah. Ya udah, moga-moga jam 5, jam 6 kita bisa tembus hutan Senaru, gue bilang. Oke. Jalan di tengah perjalanan, mau masuk, udah lewat pintu masuk ke vegetasi rada rapet, jatuh dia. Jatuh tergelincir. Jatuh gitu? kegelincir. Ankle, nggak bisa jalan. Harus dipapah. Dipaksa jalan, sampai satu titik dia udah capek, posisi udah mau masuk gelap, mau nggak mau, gue harus ngecamp. Gue putuskan kita harus buka tenda. Nggak bisa kita melanjutkan perjalanan, lebih beresiko kita jalan malam. Gue bilang, ya udah siap, ngikut aja. Ya udah, rapetin tenda, kita buka sekitar 3 tenda saat itu, rapetin, kita tidur malam itu. Nah,
Di malam itu pun gue mulai merasakan kejanggalan. Gue tidur sama temen gue di sebelah gue. Ya seperti biasa, tidur dengan sleeping bag sendiri-sendiri. Kira-kira itu jam 12, setengah 1 malam. Itu gue dibangunkan dengan suara kayak angin tapi lebih kenceng. Dan ada desisnya. Kalau gitu. Dan itu nggak lewat, muter di sekitaran tenda gue. Posisi lu dalam tenda nih ya? Dalam tenda bang, posisinya dalam jadi tenda. kayak Begitu aja terus. Oke. Itu udah proses makan, terus gue bangunin temen gue, udah setengah tidur masih ngobrol tipis-tipis. Lo ngerasain gak sih? Iya gue ngerasain, tapi angin itu sih bang kayaknya bang. Ya mudah-mudahan angin ya gue bilang. Bismillah lah. Udah, akhirnya gue tidur terlelap sampai setengah 3. Yang pertama gue rasa itu kan kaki gue tekuk. Gue mau selonjorin. Ini masih merem gue bang, masih setengah sadar. Mau ngelonjorin kok ganjel. Kayaknya gue belum melek. Kayaknya gue nggak naruh tas di kaki deh kayaknya. Kayaknya gue taruh di kepala tas. Karena memang kebiasaan gue gitu. Gue selalu taruh tas di kepala buat bantal. Oke. Kok ganjel gitu kan. Pas gue melek, itu ada yang duduk di dalam tenda gue. Duduk di kaki lu. Merinding gue. Duduk di ujung tenda gue dekat pintu masuk. Oke, lu gini berarti dia duduk di situ. Duduk di situ. Ini tenda gue buat 2 orang. Gue dorong gini. Ini lo, ini temen lo samping Gua. Oke. Nah, gua kan tidur kadang suka nekuk gini. Iya. Pas gua ngelonjorin, tek nyangkut. Jadi gua nggak bisa lurus. Iya. Pas gua melek, itu bayangan hitam duduk seperti ini di dalam tenda. Madep Itu ke lu? ke sana, enggak, Madep kamar ke gua. Gua Lu dipunggungin? Gua dipunggungin. Oke. Dan itu nggak cuma satu. Di sebelahnya pun ada. Jadi berdua. Gua tidur begini madep sana, dia ada di situ, satu lagi ada di sana. Yang satu itu nindihin kaki temen gue. Ngedudukin kaki temen gue. Oh, kalau yang lo di ujung kaki lo? Di ujung kaki. Oke. Itu gue tendang kayak barang bang. Kayak barang. Gila, Ini berarti apaan? lu bisa nyentuh ya? Nyentuh bang. Berasa? Gue berasa. Makanya gue melek. Ini apaan gitu kan. Pas gue lihat, Allahu Akbar la ilaha illallah. Ini apaan hitam gede duduk di dalam Lu lihat tenda cuma bang. bayangan kayak bentuk hitam. Bentuk. Wujud hitam. Bentuk hitam. Rambut nggak kelihatan. Jadi Tangan kayak nggak punggung gini kelihatan. nih? Kayak punggung lu begini bang. Oke. Duduk ngebungkuk begini. Di dalam tenda gue. Teman gue nggak bisa bayang berkata-kata, gue cuman senggol temen gue, Bon Allah Akbar, Bon bangun, ya bang, dia yang teriak, Allahu Akbar, diam Bon diam, ini apaan Bon, gue nggak tahu ini siapa, gue pikir ini anak-anak awalnya kan, jahilin, woi, nggak nyaut, nggak bergeming, nggak bergerak sama, Dan masih terlihat di situ, gue diem setengah, itu udah antara nyawa gue mau ini apa di depan gue, astagfirullahaladzim. Gue gak bisa banyak berucap, gue cuman baca Anas, baca Al-Ikhlas, Al-Fatihah yang gue bisa doang saat itu. Udah bang, tenang. Iya mau tenang gimana dalam hati gue? Lu ngobrol gini nih? Iya, ngobrol sebelahan gini, bang, iya. sebelahan ambil tidur. Oke. Dan kalau sleeping bag ada kapuconnya kan, Iya, ada kepalanya. kapucon. Itu gue tutup begini bang. Gue cuma ada depan. Ini apa Bon? Gue bilang, ini apa Bon? Yang jaga kali bang, yang jaga. Astagfirullahaladzim, dia minta apa Bon? Gue bilang, minta apa Bon? Enggak bang, mungkin cuma kenalan bang. Ya udah, kalau emang cuma kenalan, gue cuma bilang gini. Maaf, kita nggak mengganggu, kita nggak niat apa-apa. Maaf kalau kita tidur di tenda dan nggak nerusin perjalanan, kaki teman saya engkel. Gue cuma begitu doang. Udah abis itu gue tidur, gue paksain gue tidur merem dengan merinding, dengan gue ketakutan gitu ya. Mau sekuat-kuatnya mental lu ketemu itu duduk di depan lu gitu ya. Lu bisa bayangin tuh perasaannya gimana tuh. Kalau lu colek kayak jadi imam tuh. Anjay. Gak kepikiran sih saat itu, gue gak kepikiran untuk kejadian dia imam. Gak kepikiran. Allah. Nah, sampai akhirnya lu tidur, dia masih ada di depan situ? Masih. Dan akhirnya gue bangun pagi, karena kan di dalam tenda tuh ketika lo melek malam sama melek udara pagi tuh tenda warnanya berubah kan. Iya, karena ada cahaya. Biasan cahaya gitu kan. Nah, tenda udah mulai agak kebiruan, wah udah bangun udah cahaya. Gue masih nggak berani untuk ngeliat ke depan gue itu bang. Iya. Gue cuma bilang Bon, gue ngjorin kaki, oh udah nggak ada, alhamdulillah. Gue ngeliat, alhamdulillah udah nggak ada. Gue keluar buru-buru, gue udak, gue bangunin tuh tenda temen gue 2 biji sebelah gue.
bangun lu. Iya bang, kenapa bang? Semalam lo ada yang main ke tenda gua. Ngapain bang main ke tenda lu bang? Ya Allah, nih ngejagain si cewek nih 2 orang. Nggak ada jadi yang mengaku bahwa masuk ke tenda gua. Kenapa bang? Nggak apa-apa. Udah, yuk packing, sarapan, kita turun langsung ke bawah. Gua turun gas ke bawah langsung. Masuk ke desa Senaru. Gua ditanya sama penduduk lokalnya, porter. Loh, mas kok jam segini udah nyampe? Tidur di mana? Di tengah pak, di dalam hutan, di hutan Senaru. Subhanallah, hebat ya. Nggak kenapa-napa kan, tapi kenapa pak, saya bilang. Oh dia nebak, nggak kenapa-napa. Kenapa pak? Kenapanya gimana? Ada yang tidur pak di tenda saya 1 orang. Oh, biasa kalau kayak gitu cuma ditidurin. Biasa pak? Iya biasa, masih nggak dijailin, cuma ditongkrongin doang. Bilang gitu. Kenapa masnya kok bisa tidur di tengah jalur? Saya dibilang gitu kan. Kaki teman saya engkel pak, saya nggak bisa nerusin perjalanan. Kalau dipaksain malah di tengah jalan, tengah gelap, gue nggak punya safety apa-apa gitu. Gue nggak punya tempat berlindung, nggak punya apa-apa. Oh gitu, ya syukurlah kalau masih nggak kenapa-napa. Saya aja penduduk lokal kalau gelap nggak berani lewat jalur situ, masnya malah tidur di jalur itu. Digituin bang. Ya gue tidur kan bukan menantang ya, bukan pengen membuktikan sesuatu, tapi karena kondisi. Jadi ya sudah, lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim lah gue bilang. Ya alhamdulillah kalau masih nggak kenapa-napa. Terus temennya gimana? Alhamdulillah. Terus dia tanya, temennya emang engkelnya kenapa? Lagi dapet pak. Oh pantes. Dibilang gitu doang. Oh bener. Berarti yang lo khawatirkan di awal emang itu? Itu bang. Oh berarti mereka tuh makhluk-makhluk gitu tahu bro? Sangat suka. Sangat suka dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Oke. Gila, gue sih yang bayangin. Dek. Kalau nengok gimana telnya? Oke. Wah, Krisna luar biasa, thank you banget. Ada lagi nggak nak? Paling terakhir yang diselamat. Coba yang diselamat apa? Secara ringkas. Secara ringkas yang diselamat itu gua nanjak sama istri. Kebetulan baru kemarin pengalaman terbaru banget gua naik sama istri. Istri ini kebetulan tahun? Baru kemarin bang, bulan lalu. Oh oke. Bulan lalu. Gua keselamat lewat jalur Permadi. Gila lo sama bini? Sama istri. Emang bini lo berarti suka juga dong? Istri gue yang saat ini baru pertama kali naik gunung langsung ke Selamat, Atap Jawa Tengah. Gila. Langsung gua bawa ke sana. Terus? Istri ini kebetulan matanya bening. Bening maksudnya bisa melihat. Wow. Istri matanya bening kebetulan. IndiHome ya? Ya IndiHome. Bukan Indigo ya, IndiHome gitu sebetulnya. Oke, terus? Nah terus yang pesan dari bokap memang wanti-wanti banget, istrimu jagain, tempelin terus karena matanya bening kan. Jadi ya mau nggak mau gue harus ngejagain terus-terusan. Nah sepanjang jalur yang biasanya gue selalu ada di depan sebagai leader, ini gue turun ke belakang sebagai sweeper, nempelin istri gue. Yang lain speednya duluan, jalan duluan. Tengah perjalanan, Selamat ini kan mitosnya kalau Selamat ini sampai meletus, Pulau Jawa tuh terbelah. Nah, Gunung Selamat tuh mitosnya seperti itu. Jadi letupannya bisa ngebelah Pulau Jawa. Mitosnya seperti itu. Jadi memang secara kearifan lokal, adat istiadat dan mitos di penduduk-penduduk sekitar, Selamat ini memang benar-benar dijaga gitu bang, gunungnya. Oke, gue naik di sepanjang perjalanan menuju ke base camp di tengah ya, dalam artian pos kita terakhir Nenda sebelum kita summit attack namanya, itu pos 4. Nah kawan-kawan ini gue dari Tegal ini memang sudah banyak menceritakan kejadian-kejadian yang memang janggal. Di pos 4 terutama ini pos yang memang ramai dalam artian ramai orang, tapi juga ramai makhluk halus gitu. Pos 4 ini, tapi kita tidak bisa menghindari untuk tidak mengecamp di situ karena itu sumber mata air. Nah salah satu di gunung tuh yang menjadi tempat mistis adalah biasanya dekat dengan sumber air ataupun pertemuan air panas dengan air dingin gitu. Atau di tengah lembah, dalam artian lembah tuh suka tempat yang menjadi perputaran udara antara udara gunung sama udara laut. Nah itu biasanya tempat-tempat yang disukai. Nah camp 4 di Selamat ini, jalur Permadi ini memang tempat sumber mata air terbaik lah, jalur pinggir sungai. Sepanjang perjalanan gue tidak menemukan sesuatu, tapi ketika sampai di pos 4 itu sudah menjelang maghrib. Sudah maghrib, gue pun buka tenda segera.
masukin istri dulu ke dalam, masak segala macam buat istri. Selesai istri aman, gue nongkrong. Karena subuhnya ini gue harus summit attack, jalan jam 2 subuh gue summit. Udah, di tengah gue obrolan ringan, gue membahas tentang obrolan-obrolan horor gitu, di seputar pengalaman gue naik gunung. Yang di Rinjani, di Raung, ataupun di gunung-gunung lain, Arjuna, Lerang. Itu gue bahas, ngobrol-ngobrol sharing pengalaman. Lagi cerita gini bang, lagi cerita gue diskusi begini, belakang lo tenda, belakang gue tenda. Ekor mata gue tuh melihat dengan jelas ada sesuatu yang terbang. Zet gitu. Seketika gue lagi ngobrol, gue nengok. Temen gue ini pun menengok. Dia lihat juga, Bro. Dia juga ngelihat. Ada yang terbang, dan itu jelas putih. Putih terbang, set. Itu gue lagi bahas horor, mungkin merasa terpanggil. Ada yang terbang. Gak lama berselang, teman gue yang di sebelah kiri gue sisa bertiga, yang lain udah pada tidur. Itu jam setengah 12. Teman gue yang di sini bilang, munggungin belakangnya ini adalah aliran air. Gemericik air begini nih, ada suara gemericik air. Dia bilang, bang, hujan ya? Enggak kok, enggak hujan. Gue senter kan, enggak hujan, aman. Kenapa emang? Kok kayak ada suara gemericik air tapi gede ya? Gemericik air apa derap langkah kayak gitu. Lu lagi bahas beginian, lu ada-ada aja lagi kan. Udah, nggak lama berselang, tenda di belakang gue goyang bang. Padahal nggak ada angin, nggak ada angin. Udah deh, dari situasi udah mulai nggak kondusif nih. Dan kita tidur. Gue langsung kepikiran istri gue takut kenapa-napa di tenda sendiri karena agak jauh tuh tenda gue. Keselang 3 tenda, gue masuk ke tenda istri, gue temenin tidur. Jam 2 subuh kita bangun. Jam 1 gue udah bangun, keluar tenda, gue masak. Nah, kebetulan adeknya istri gue nih ikut, namanya Coki. Coki keluar tenda, Dek bangun dek, bangun. Dia keluar, nongkrong di depan tenda gue, bang bikin kopi ya bang, ya mau gue bikinin. Dek. Terus dia nggak lama nanya, bang semalam tuh angin kenceng ya? Kenapa emang dek? Tenda adek goyang-goyang. Ini tenda yang goyang ini adalah tenda adek gue. Nggak ada kok, nggak ada angin bilang. Ada yang naik ya bang. Adek denger banget suara langkah kaki banyak banget di samping tenda abang. Abang di luar sampai jam 1. Kagak ada suara apapun, nggak ada pendaki yang lewat apapun. Udah mulai aneh nih. Akhirnya bini gue bangun, jam 2 mau nggak mau gue harus summit attack. Harus trek ke puncak. Nah, pas gue trek ke puncak, jadi ini tenda gua, di seberang sini tuh ada mata air. Nah, gua mau ngambil air dulu, persiapan buat gua naik. Pas gua mau ngambil air di kerucukan gitu, di depan gua nih kan keran, pancuran air kecil. Nah, di belakangnya itu ada yang lewat. Astagfirullahaladzim, apaan? Nah, sebelumnya gua diceritakan sama temen gua, yang tadi memang udah menceritakan ada kejadian-kejadian horor. Memang di situ ada yang menghuni tinggi besar. Kakinya hitam, tinggi besar, yang kelihatan itu cuma kaki. Nah, di belakang air ketika gua pakai headlamp, ambil Fair Plus gua tuang air gini, hitam tuh. Gerek gitu. Di belakang air. Ini pohon bang, badan pohon. Ada semak-semak, dia lewat, zret. Astagfirullahaladzim. Dalam hati gua, apa ini yang hitam gede nih? Tapi gua nggak mau naik ke atas bang. Mata gua nggak mau naik ke atas, gua cuma nunduk aja gini. Cuman hitam itu ngelangkah dari mata gua ke bawah itu lewat. Astagfirullahaladzim. Istri gue di sana dijagain sama teman-teman gue. Udah, ambil air, cepat bergegas, jalan. Sepanjang perjalanan gue tempel terus istri gue sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya matahari terbit. Nah, udahlah, udah tenang gue nih. Tenang matahari terbit, gue naik ke summit, sampai di summit attack, gue di puncak, baru dikabarin istri gue hamil. Jadi di situ. Di situ dia ngasih tahu gue. Dia ngasih tahu orang kalau ngasih tahu kehamilan di rumah, ini ngasih tahu kehamilan di gunung. Sebenarnya gue mau marah ya. Iya, karena kan nggak boleh capek, bro. Iya kan, nggak boleh capek gitu bang. Gue mau marah tapi gue bahagia banget gitu kan. Gue sampai nangis, sujud syukur segala macam. Dia kasih lihat foto bayinya dalam kandungan tuh. Ini anak kamu, ya Allah. Gue sujud syukur kayak gitu kan. Duh gimana ya turunnya ya, mana jalurnya ngeri banget nih, selamat gitu kan. Udahlah, ya udah Bismillah lillahi ta'ala lah. Allah tahu kok mana yang terbaik gitu kan. Gue bawa turun pelan-pelan. Itu gue jadi pendaki terakhir yang sampai di Selamat hari itu. Pendaki terakhir yang turun ke base camp di hari itu juga. Jadi kalau orang normal naik summit attack dan balik lagi ke camp 4 itu sekitar 8 jam ataupun 7 jam. Bahkan mungkin ada yang bisa 6 jam fisiknya kuat. Gua tuh 12 jam.
Oh, karena ngejaga Nungguin biar istri jangan gua. terlalu capek. Jangan terlalu capek. Jalan pelan berhenti, jalan pelan berhenti. Nah, udah nih, istri gue nggak bilang apa-apa selama perjalanan. Ketika gue selesai semuanya rangkaian sampai di bawah, dia cerita semuanya. Apa yang diceritain? Jadi ada jalur namanya hutan lumut. Ketika gue proses nanjak, di sepanjang jalur hutan lumut itu dia dipantau sama macan hitam, macan kumbang. Macan kumbang hitam, dia dipantau terus dan selalu diliatin. Dilihatin di foto. Diliatin sosoknya. Matanya kuning, giginya calingnya panjang atas bawah. Macan kumbang hitam itu selalu memantau. Ada di sana, ada di sana. Makanya gue selalu tempel. Nah, yang gue ngeh adalah ketika mau masuk camp 3, selepas dari hutan lumut. Mau masuk dari hutan lumut, gue ingat banget istri gue bilang, "Suami, banyak anak kecil. Suara anak kecil banyak banget." Ya mungkin udah deket camp 3, gue positive thinking gitu kan. Ternyata yang dia lihat itu adalah gerombolan anak-anak tuh lagi pada main, tapi bukan yang kasat mata, yang memang makhluk halus lagi pada bermain. Gak lama berselang, dia cerita tenda, soal masalah tenda. Nah, di tempat air itu memang dia melihat sosok yang tinggi hitam besar. Itu sama dengan cerita yang diceritain temen gua. Iya. Dia melihat makhluk tinggi besar itu tidak kemana-mana, hanya berdiri di situ. Dia sudah lebih lama dari camp ini ada, dia udah mendiami di situ dan dia yang paling kuat, katanya seperti itu. Sudah itu di jalur Permadi. Sudah proses ke puncak dan perjalanan baliknya dia merasa selalu diikutin dengan orang-orang, banyak orang yang melihat dia dan ngikutin. Nah, yang uniknya adalah macan ini bersinergi dengan bokap gua. Yang beda, yang gua herannya. Oke, maksudnya bro? Gini, bokap gue pernah naik Gunung Slamet itu sekitar tahun 1980-an. Itu dengan om-om yang tadi, rangkaian pendaki grupnya dia, yang biasa menaik, angkatannya dia. Nah, dulu dia ini pernah ribut sama macan kumbang. Macan jadi-jadian di Gunung Slamet ketika dia naik Gunung Slamet. Gitu. Dan yang menceritakan ini bukan bokap gue. Jadi om gue. Oh, temannya bokap gue ini. Ketika kita sering ngumpul, nongkrong bareng, dia tahu bapak gue tuh gila, istilahnya. Dalam artian, gilanya tuh ekstrim gitu. Lu ninggalin anak lo aja di gunung gitu kan. Bapak lu tuh dulu pernah ribut. Dan om itu ngikut di belakangnya. Ribut sama apa om? Naik Gunung Slamet, dia berantem sama macan kumbang. Macan hitam. Tampilannya macan gitu loh? Bentuknya macan. Bentuknya macan. Jadi rombongan ini melihat bokap gue tuh ribut sama macan memang. Oke. Ribut. Dia nyerang, bokap gue tuh mempertahankan diri. Oke, terus? Teman-teman bokap gue yang menceritakan itu. Bokap lu tuh dulu pernah naik Gunung Slamet ribut sama macan. Macan apa om? Macan kumbang. Macan bener, macan jadi-jadian. Jadi memang penghuni situ. Misalnya berantem, cuman bokap gue itu memang tidak luka. Dalam artian hanya guling-guling doang yang dilihat. Dilihat diguling-guling doang, tapi mau ditolongin itu nggak bisa memang. Gitu. Nah, gua nggak tahu kenapa, apakah macan ini sama dengan macan yang ribut dulu sama bokap gua. Tapi yang pasti bokap gua sebelum naik ke Gunung Slamet, gua sama istri gua naik Gunung Slamet, bokap gua tuh bilang sama istri gua tanpa sepengetahuan gua, kalau kamu ketemu macan hitam, cuman cukup kenalin diri dan beri salam. Gila. Sebelum gua naik, dia udah nitipin salam duluan, Dok, kalau besok kamu mau naik ke Gunung Slamet ikut suamimu, kalau kamu ketemu macan hitam, cuman beri salam aja sama kenalin diri. Selebihnya jangan ditanggepin. Udah. Dan bini gue baru cerita obrolan ini setelah gue turun di bawah. Dan dia ketemu. Dan itulah yang gue bilang, apa ya, di gunung tuh bukan alam kita. Jadi jangan pernah jumawa, sombong, apalagi berkata kasar atau jorok di tempat yang memang bukan punya kita. Jaga sikap, jaga omongan ya bro? Betul banget bang. Wah. Krisna, thank you. Siap bang. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Thank you Krisna buat share pengalamannya. Ini thank you juga buat masukan teman-teman di komen. Kemarin juga waktu gue bikin konten yang pertama, Bang kenapa nggak di depan paludarium lo? Itu kan konsepnya emang kayak hutan-hutan. Nah kita pindah ke sini karena masukan dari teman-teman subscriber. Thank you. Silakan tulis di komen tentang pengalaman kalian atau mungkin kalian punya pengalaman juga, cantumin juga Instagramnya, nanti akan kita hubungin. Thank you Krisna buat waktunya. Thank you bang. Kita ketemu besok syuting anak sekolah. Siap. Bye bye.